Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sepriana Strayesa, NPM 18170505108. Akan menjelaskan mengenai BLAS di mata kuliah Bioinformatika. Oke, selanjutnya ada beberapa yang akan saya bahas. Di sini adalah penjelasan mengenai BLAS. Selanjutnya ada cara kerja BLAS. Eh, ada juga jenis-jenis BLAS. Dan yang terakhir ada contoh penggunaan dan hasil pada BLAS di NCBI yang nanti akan kita coba menggunakan sequence DNA dan protein ya. Oke, selanjutnya kita jelaskan aja. Kita mulai dulu dengan apa itu BLAS. Jadi BLAS ini adalah singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool. Oke. Jadi di sini gunanya BLAS ini ada salah satunya mencari suatu bagian lokal yang mirip di antara satu sekuen dan sekuen lainnya. Ini tujuan dari BLAS ya. Jadi nanti itu ada sekuen-sekuen yang akan dibandingkan satu sama lainnya. Nah, sequence yang dicari atau query yang akan kita masukkan nanti akan dibandingkan dengan database sequence yang sudah ada dan dihitung tingkat kesamaannya. Pada batasan tertentu akan ditampilkan hasil-hasil dari sequence yang ada. Nah, apa sih kegunaan dari BLAS ini? Jadi BLAS ini tadi kan sudah mencari kesamaan. Dari kesamaan itu dapat kita gunakan sebagai dasar untuk membangun hubungan evolusi dan membantu proses pengklasifikasian taksonomi seperti famili, genus, dan spesies. Ataupun di atasnya, kita bisa melihat dari sequence DNA-nya, kemiripan DNA-nya atau proteinnya untuk menentukan seberapa dekat sih kekerabatan antara dua spesies tersebut, seperti itu. Itu untuk penjelasan singkat dan kegunaan dari BLAS ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah cara kerja BLAS. Seperti singkatannya, Basic Local Alignment Search Tool. Jadi dia akan menggunakan suatu algoritma alignment. Nah, algoritma alignment yang akan coba saya jelaskan adalah algoritma dari Needleman-Wunsch. Oke. Di sini sudah ada contoh kasusnya ya. Pada sebuah sequence PELICAN dan COELACANTH. Oke, dari dua sequence ini akan kita bandingkan, akan kita jalankan sebuah proses alignment dengan menggunakan teknik Needleman-Wunsch. Oke, langsung saja kita tunjukkan caranya bagaimana. Di sini, pertama kita buat sebuah matriks yang merepresentasikan kedua sequence tersebut. Di sini sequence COELACANTH dan sequence PELICAN. Oke. Kedua sequence ini kita berikan satu buah baris dan kolom ruang untuk memberikan nilai gap di awalnya. Ini ya. Di sini dia ada tiga state, bisa dibilang. Ada gap, ada match, ada mismatch. Saat dia terjadi gap dan mismatch, akan diberikan penalti, yaitu nilai minus. Sementara jika match, akan kita berikan
1 nilainya, plus 1. Jadi setelah tahap pertama tadi itu, kita berikan nilai pada baris pertama dan kolom pertama ini. Kita mulai dari pinggir sini, misalnya 0. Karena di sini mismatch ya, tentu saja kan di awal mismatch. Akan menurun jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Nah, begitu pula dengan kolomnya. Bisa dilihat sampai di sini ada min 7. Jadi jumlah ke baris dan kolomnya ini tidak sama ya. Oke. Itu untuk bentuk awal dari matriks yang akan kita gunakan nanti. Kita lanjutkan seperti ini. Untuk setiap sel di sini akan kita tentukan nilainya berdasarkan 3 ini. Ada 1 baris ke atas, 1 baris ke kiri, dan nilai diagonalnya. Nah, jika dia turun ke bawah, otomatis nilainya akan berkurang 1. Jika dia bergeser ke kanan, otomatis nilai juga akan min 1. Untuk yang diagonal, dia akan melihat nilai atau kesamaan antara pada di sini asam amino ya. Asam amino ini dan asam amino yang di atasnya. Oke. Nah, dari 3 nilai itu akan kita bandingkan. Pertama dari atas ada minus 1, ke bawah 1 berarti minus 2. Yang ini dari di kirinya ada minus 1, ke kanan 1 berarti minus 2 juga. Sementara di pojok ini ada 0. Berhubung ini mismatch ya, P dan C, maka akan bernilai min 1. Ada min 2, min 2, min 1. Nilai terbesarnya adalah min 1, akan kita ambil min 1. Itu contohnya. Selanjutnya kita coba lagi ke sel kedua, sel di sebelah kanan dari sel pertama ini. Kita lihat dari atas ini min 2, turun ke bawah 1 berarti min 3. Di sebelah kiri ini min 1, pindah bergeser ke kanan berarti min 2. Dari P dan O mismatch. Dari diagonal atas min 1 ke bawah menjadi min 2. Min 3, min 2, min 2. Maka dia mendapatkan nilai tertinggi yaitu min 2. Kita ambil min 2 di sini. Seperti itu. Setelah diambil min 2, kita akan lanjutkan proses tersebut ke semua sel yang ada di sini. Oke, ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Karena tidak ada yang match. Jika ada yang match, seperti pada E dan E yang ini, akan dihitung seperti tadi, namun akan menghasilkan nilai yang lebih kecil, kemungkinan besar. Kita coba hitung ya, yang ini. Dari atasnya nilainya min 3, turun ke bawah 1 berarti min 4. Dari sebelah kiri, min 2, bergeser ke kanan 1 menjadi min 3. Karena ini match E dan E, dari diagonal atas min 2 match ditambah 1 sama dengan min 1. Min 4, min 3, dan min 1. Tentu saja nilai terkecilnya adalah min 1. Kita gunakan min 1 di sini. Dan seterusnya. Setelah semua matriksnya terisi nilainya sampai ke pojok kanan bawah,
kita akan mengambil sequence. Kita pilih sel-sel yang memiliki nilai terbesar. Seperti ini dari pojok kiri. Di sini ada min 2, ada min 1. Jika bergeser ke kanan, min 2, min 1, dia akan memilih untuk bergeser ke kiri. Karena nilai terbesar dari min 2, min 1, dan 1 adalah 1. Setelah dari 1 akan dicek dengan cara yang sama. Min 1, 0, 2. Ambil 2, dicek lagi 0, 1, 0, 1, dan seterusnya sampai dengan ke sisi teratas. Dan akan dinilai kesamaannya dari hasil ini. Seperti itu. Itu untuk cara kerja dari algoritma alignment siapa tadi? Needleman dan Wunsch. Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis BLAST. Ada BLAST-N. Ini untuk mencari nucleotide dari query nucleotide. Selanjutnya ada BLAST-P, yaitu mencari protein berdasarkan query protein. Selanjutnya ada BLAST-X, yaitu mencari protein dari translated nucleotide. Ada juga T-BLAST-N, berdasarkan query protein mencari translated nucleotide. Dan T-BLAST-X, dari translated nucleotide menjadi translated nucleotide. Dan untuk jenis-jenis dari BLAST, selanjutnya akan ada contoh penggunaan dan hasil penggunaan dari BLAST pada NCBI. Oke, kita lanjut lagi langsung. Di sini kita lihat, ini halamannya blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi. Di sini sudah ada beberapa jenis blastnya. Tadi ada 5 yang dijelaskan. Di sini di tampilan awalnya ada 4. Yang tidak ditampilkan adalah T-BLAST-X ya. Di sini ada BLAST-N, BLAST-P, BLAST-X, dan T-BLAST-N. Oke, kita mulai dengan menggunakan BLAST-N. Di sini sudah ada query-nya. Di sini ada subquery untuk memotong dari query yang kita hasilkan. Jika ingin hanya memakai pada indeks ke-5 dan ke-10, bisa diisi dari 5 dan 10. Pada contoh ini kita akan gunakan keseluruhan sequence yang akan kita berikan. Di sini ada contoh sequence ya. Contoh sequence dari spesies ragi yang saya gunakan untuk klasifikasi akan kita masukkan di sini. Paste. Ini ada sequence-nya. Panjangnya ada 500 sequence. Kemudian ini dapat dipilih database yang digunakan. Selanjutnya bisa dipilih juga organismenya apa untuk lebih spesifiknya. Ada exclude dan limit dan enters query. Selanjutnya kita bisa pilih optimize for, apa yang mau kita optimasi. Kita cari aja yang sangat mirip sequence-nya. Kemudian kita klik BLAST. Setelah kita klik BLAST, maka dia akan memulai mencari di database yang sudah ada. Oke, setelah selesai, akan ditampilkan hasilnya seperti ini. Jobnya, kita menggunakan BLAST-N, maka nucleotide sequence.
Ini programnya, nama programnya. Ini di database NT pada query kita tadi ya. Data pada query-nya. Sekarang panjang query-nya ada 500 dan molecule type-nya ada DNA. Nah, ini hasil dari query-nya tadi. Sudah terlihat jelas di sini ya. Pada di query tadi itu menghasilkan hasil-hasil ini, dipastikan ini adalah spesies Saccharomyces cerevisiae, dan kita di sini bisa melihat hasil dari sequence-nya. Kita coba contoh pada yang paling pertama ya. Kita lihat hasil alignment-nya. Ini hasil dari alignment antara query dan subjeknya, atau hasil yang kita pilih saat ini untuk dilihat. Ini isinya ada statusnya di sini, nggak ada yang gaps ya tadi itu. Jadi 0% gapsnya, panjang sequence-nya sama, ada identitiesnya ada 500, dan yang lainnya. Ini untuk contoh alignment-nya. Taksonomi. Tuh. Di sini terlihat blast name-nya pada yes. Yes ini ragi sih, udah saya translate. Dan nama organismenya untuk lebih spesifik adalah Saccharomyces cerevisiae. Seperti itu. Ini untuk yang DNA. Selanjutnya kita coba untuk yang protein. BLAST-P ya. Oke, kita tunggu. Selanjutnya data yang akan kita gunakan, saya tadi sudah coba cari-cari. Ada di sini ada database dari Human Immunodeficiency Virus atau HIV-1. Di sini sudah ada penjelasannya, author dan lain-lainnya. Di sini ada contoh sequence-nya. Akan kita ambil sequence ini, copy, kita masukkan ke dalam query BLAST-P ini. Oke, ini kita paste ya. Paste. Ini query-nya pendek dibandingkan tadi. Kita pilih di sini ada BLAST-P. Kita akan mencari proteinnya. Ini bisa milih database-nya. Kemudian langsung saja kita blast untuk mencari di database protein yang mirip. Ini sedang mencari. Oke. Dia akan terus merefresh sampai mendapatkan hasil dari pencarian protein yang sudah di query tadi. Kita lihat apakah akan sesuai. Kalau tadi sudah pasti ya, karena semuanya itu sudah di spesies Saccharomyces cerevisiae, sama semua sesuai. Bisa dilihat hasil tadi ada yang sampai nggak ada gap, dan nilai kesamaannya 100%, dan yang lainnya. Kalau ini kita lihat seperti apa. Masih mencari. Oke, kita cek lagi. Di sini sudah selesai proses pencariannya.
Bisa dilihat hasilnya di sini ada human immu sesuai yang sudah kita cari, sama persis linknya malahan. Jadi dia mendapatkan skornya, ada yang 100% ini query cover, cuman nilai skornya hanya 38. Coba kita lihat ya. Di sini hasil dari alignmentnya seperti ini. Query dan subjek sama persis. Dan gak ada gap sama sekali, berarti query-nya sesuai. Dilihat di taksonominya, sini sesuai pada blastnya virus, dan di deskripsinya ada human immunodeficiency virus 1. Seperti itu. Sekian saja video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.